Jumpa lagi sobat olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut. Viral Justin Hubner menyanyikan lagu Indonesia Raya di markas Wolves, kayaknya udah cinta banget nih. Ada permasalahan apa Sintayong tidak pernah panggil Stefano Lillipali ke timnas, padahal di klub lumayan gacor. Setelah tersingkir di timnas Indonesia, apesnya lagi, Hernando kini juga tersingkirkan dari skuad utama Persebaya Surabaya. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini, supaya saya tambah semangat bikin kontennya. Viral Justin Hubner menyanyikan lagu Indonesia Raya di markas Wolves, kayaknya udah cinta banget nih. Pemain sepak bola keturunan Indonesia yang memperkuat timnas Indonesia, Justin Hubner, kembali menunjukkan kecintaannya terhadap tanah air dengan cara yang unik dan menarik. Justin Hubner menyanyikan lagu kebangsaan, Indonesia Raya, di pusat pelatihan Wolverhampton Wanderers menjadi sorotan. Jiwa nasionalisme Justin Hubner memang sudah tidak usai diragukan lagi meski berstatus sebagai pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Dalam sebuah video singkat berdurasi 17 detik, Hubner tampak mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, kepada rekan-rekannya saat sesi latihan bersama klub Inggris, Wolverhampton Wanderers atau Wolves. Aksi ini tak hanya menunjukkan rasa bangganya sebagai pemain berdarah Indonesia, tapi juga mencuri perhatian netizen di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @JustinHubner5, Hubner terlihat bernyanyi dengan hikmat. Suasana semakin meriah dengan adanya latar musik instrumental Indonesia Raya yang mengiringi nyanyiannya. Terlihat menggoyangkan badannya, menandakan bahwa ia merasa sangat bahagia dan antusias. Rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia sangat tercermin dalam sikapnya ini. Sontak, hal ini menjadi sorotan supporter timnas Indonesia di kolom komentar unggahan tersebut. Mereka memuji sikap Justin Hubner yang tidak malu memperkenalkan Indonesia kepada dunia luar. Secinta ini Justin Hubner dengan Indonesia, ungkap salah satu akun netizen. Indonesia Raya selalu dikumandangkan sebelum skuad Garuda berlaga. Maka dari itu, pemain keturunan berusaha untuk menghafalnya. Justin Hubner menceritakan bahwa dirinya butuh waktu lama untuk mempelajari lagu ciptaan W.R. Supratman tersebut. Justin Hubner yang lahir dan besar di Belanda, tapi memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ayahnya, seakan ingin menegaskan kedekatannya dengan tanah air melalui cara yang kreatif. Dalam beberapa kesempatan wawancara, Justin Hubner selalu mengungkapkan rasa cintanya kepada Indonesia. Salah satu bukti kecintaan pemain berusia 21 tahun ini adalah berusaha keras untuk menghafal lagu Indonesia Raya. Dia mengungkapkan, ada sedikit kesulitan ketika harus menghafal karena perbedaan bahasa antara Belanda dan Indonesia. Sejujurnya butuh waktu cukup lama, Anda tahu, untuk mempelajari lagu kebangsaan, ungkap Justin Hubner. Sebelum gabung timnas Indonesia, Justin adalah salah satu pemain yang rutin membela timnas Belanda kelompok usia. Melansir dari Transfermarkt, Justin Hubner pernah berseragam timnas U19 dan timnas U20 Belanda. Justin bermain selama 90 menit saat timnas U20 Belanda menjalani laga uji coba melawan timnas U20 Prancis pada tanggal 25 Maret tahun 2023 lalu. Tak hanya itu, dirinya juga membela timnas U19 Belanda di kualifikasi Euro U19 serta laga uji coba pada periode 2021 hingga 2022. Pada intinya ia dinilai sebagai prospek menjanjikan Belanda. Apalagi Justin Hubner adalah pemain yang menonjol di tim junior Wolverhampton. Menariknya, meski saat itu ia rutin mendapatkan panggilan timnas Belanda, Justin juga mengakui mendapatkan panggilan dari PSSI. Ia mendapatkan tawaran untuk membela timnas Indonesia, di mana pada saat itu ia merasa jika itu akan sangat keren untuknya. Hal itulah yang kemudian membuat ia tak ragu untuk membela negara leluhurnya, Indonesia. Meski sekali lagi ia punya potensi besar untuk jadi bintang di Belanda. Dalam interviunya dengan Mark Klok di situ, Justin Hubner menjelaskan jika awalnya ia hanya fokus di Belanda dan timnas Belanda.
Namun ketika PSSI datang ia merasakan sesuatu yang luar biasa akan terjadi dan dengan cepat ia memilih Indonesia. Bergabungnya Justin Hubner di skuad Garuda sendiri menjadi keputusan yang sangat positif bagi timnas. Ia bermain luar biasa dan membantu tim Garuda untuk mencapai sejarah baru seperti mengantarkan timnas Indonesia mencapai semifinal Piala Asia U23. Bagaimana, apakah kita beruntung mendapatkan Justin Hubner sebagai pemain timnas Indonesia? Ada permasalahan apa Sintayong tidak pernah panggil Stefano Lillipali ke timnas, padahal di klub lumayan gacor? Pelatih timnas Indonesia, Sintayong tak berubah pikiran soal Stefano Lillipali. Kendati satu pemain Garuda cedera, dia menutup pintu untuk gelandang serang Borneo FC itu membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Sintayong akan memanggil pemain untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia jelang lanjutan laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Bahrain dan China. Sintayong nyatanya tetap tidak memberikan kesempatan kepada Stefano Lillipali. Dia dengan dingin menegaskan tak akan memanggil gelandang 34 tahun itu. Stefano Lillipali bukanlah pemain favorit Sintayong. Meski tampil konsisten bersama Borneo FC, dia jarang mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Terakhir kali Lillipali membela Garuda terjadi pada tanggal 8 September tahun 2023 saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan dalam laga uji coba. Dalam laga tersebut, Lillipali cuma bermain 19 menit tetapi mampu menciptakan 1 assist. Mungkin Sintayong mau adanya generasi pemain, mengingat usia Stefano Lillipali yang tidak muda lagi. Jika kita terus memainkan pemain yang lebih tua, bagaimana nasib pemain muda kita nanti jika mereka kurang menit bermain? Lillipali telah menunjukkan performa impresif bersama Borneo FC. Dari 3 laga awal di Liga 1 musim ini, Vano telah mencatat 1 gol dan 2 assist untuk Pesut Etam. Masing-masing 1 assist dicatat Vano ketika Borneo menumbangkan Bali United dan Semen Padang. Lalu 1 gol dicetak ketika Borneo FC menang 3-1 di kandang Semen Padang. Catatan tersebut tidak jauh berbeda dengan striker Persib Bandung, Dimas Drajat. Penyerang berusia 27 tahun itu juga telah menyumbang 2 gol dan 2 assist untuk Maung Bandung. Hanya saja, Sintayong lebih memilih untuk memanggil Dimas Drajat. Bahkan statistik Lillipali melebihi striker timnas lainnya yang dipanggil STY seperti Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Stefano Lillipali bisa menjadi jawaban bagi permasalahan lini depan Indonesia yang selama ini belum terselesaikan. Striker Borneo FC tersebut termasuk dalam salah satu penyerang paling subur di Indonesia pada musim lalu. Bersama klubnya, Lillipali berhasil mencetak 11 gol dan 17 assist dalam ajang BRI Liga 1. Gaya bermain Lillipali yang agresif dan tajam di lini depan dapat membuat lini pertahanan lawan tak sanggup menghadangnya. Dapat kalian jika Stefano Lillipali dipanggil ke timnas, apakah kalian setuju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Setelah tersingkir di timnas Indonesia, apesnya lagi, Hernando kini juga tersingkirkan dari skuad utama Persebaya Surabaya. Kabar tak sedap tengah menimpa kiper timnas Indonesia, Hernando Ari Sutaryadi. Seperti diketahui, Hernando memang belakangan sudah tidak menjadi pilihan utama di tim nasional. Kehadiran kiper naturalisasi, Maarten Paes, membuatnya terlempar ke bangku cadangan. Apesnya lagi, Hernando kini juga tersingkirkan dari skuad utama Persebaya Surabaya. Penjaga gawang berusia 22 tahun itu terpaksa menepi karena sakit sejak pekan lalu. Ia harus kehilangan tempat di klubnya saat ini. Nama Hernando kembali menghilang dari daftar susunan pemain Persebaya saat menjalani partai tandang lawan PSBS Biak, Minggu, tanggal 22 September tahun 2024. Andika Ramadhani lagi-lagi mengambil alih pos penjaga gawang bajul ijo. Kiper asal Surabaya itu tampil cemerlang dengan mencatat clean sheet atas skuad Badai Pasifik. Total 6 penyelamatan penting dilakukan Andika Ramadhani. Penampilan epik Andika semakin mengancam karir Hernando di skuad Persebaya. Padahal sebelumnya Hernando selalu menjadi pilihan utama pelatih Persebaya, Paul Munster. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua.
Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.